Hai, selamat datang di Diet Mukbang. Kali ini kita sudah sampai di edisi yang ke-31 ya. Hari ini kita masuk di edisi puasa ya teman-teman ya, di edisi Ramadan. Kita mau ngomongin tentang gimana sih strategi yang efektif, gimana kita bisa mengoptimalkan program diet kita agar di bulan puasa ini kita juga bisa beribadah juga, sehat juga, langsing juga. Jadi tiga-tiganya dapat ya teman-teman ya. Memang strateginya mungkin bagi teman-teman yang kemarin-kemarin sebelum bulan puasa, sebelum bulan Ramadan, teman-teman sudah membuat pola yang yang sudah teratur, yang sudah tepat, jam makannya juga tidak biasanya ya. Kadang-kadang kan kalau kita bedanya antara kita puasa sama nggak puasa itu kan, kita kalau nggak puasa kan kita bisa makan di waktu siang ya. Cuman sekarang kesulitannya kita harus menempatkan jam makannya di waktu malam yang mendekati waktu tidur. Dan kadang kita nggak merasa di waktu kita sahur kita nggak merasa lapar gitu, tapi harus makan. Nah itu kita butuh strategi teman-teman ya. Nah hari ini meja saya kosong ya. Ya karena saya tadi kita syutingnya setelah ini ya, kita ngambil take videonya setelah sahur, jadi makanannya sudah habis semua saya makan baru saya take video. Tapi tadi yang saya makan seperti biasa juga, ada protein, tetap ada karbohidrat, tetap ada seratnya ya, tetap ada seratnya. Seratnya hari ini tadi saya alpukat sama sayur toge, terus karbohidratnya nasi, sama protein nabatinya tahu, kemudian proteinnya ayam sama telur. harus ada terus ya teman-teman ya. Jadi walaupun keadaannya seperti apapun ya, keadaan kita punya duit mau nggak punya duit, mau puasa mau nggak puasa, mau lagi males makan atau lagi rajin makan, itu yang penting kebutuhan gizinya tetap terpenuhi ya. Nah sekarang teman-teman kita mau masuk ke strategi strategi yang pertama. Nah, teman-teman tentukan jadwal makannya ya. Misalnya teman-teman tetap berbuka ya, Bukanya ya, usahakan makan protein ya. Ada strategi setiap orang berbeda-beda, tapi ini hanya rekomendasi untuk teman-teman saja ya. Gimana strategi yang paling enak? Ya, gimana strategi yang paling enak, paling nyaman ya. Mungkin teman-teman akan merasa nyaman dengan strategi ini, tapi kalau nggak nyaman ya nggak dipaksa ya teman-teman ya, senyamannya teman-teman. Semua pola yang teman-teman lakukan itu adalah teman-teman yang bisa mengukur itu nyaman buat teman-teman atau enggak, karena kondisi kita berbeda-beda ya. Yang penting teman-teman merasa nyaman. Kalau strategi yang saya rekomendasikan, ketika teman-teman berbuka, teman-teman boleh inilah menentukan jadwal makannya ya. Teman-teman bisa makan 2 kali, buka sama sahur ya. Jadwal makannya ya, buka sama sahur itu gizinya teman-teman bagi antara buka sama sahur. Nah kemudian ada juga, kalau strategi saya itu saya cuma makan 1 kali aja, tetap makan 1 kali seperti biasanya, intermittent fasting. Cuman saya kalau yang dua kali bulan Ramadan ini, saya strateginya saya nggak makan buka ya. Saya nggak makan buka, saya buka itu cuma minum aja, minum air putih, atau kadang cuka apel, kadang air jeruk nipis gitu ya. Nah itu saya minum aja, nanti sampai nunggu maghrib, tarawih itu kan timenya, maksudnya saya nggak bukannya saya nggak makan gitu ya, tapi saya memang nyaman saya di situ. Jadi saya itu nggak nyaman kalau saya itu makan terburu-buru gitu ya. Kan kalau antara waktu maghrib sama tarawih ya, itu kan waktunya mepet banget, dan itu kita makannya kayak harus cepat-cepat gitu ya, harus masuk. Padahal makanan, kalau kita makanan bergizi kan itu ya, makanannya kan nggak langsung bisa kayak kita makan gorengan dan lain sebagainya, itu nggak bisa kita lap-lap gitu ya. Saya masih harus makan protein yang ngunyahnya harus lama, harus makan sayur dan lain sebagainya ya. Jadi saya memutuskan untuk tidak makan pada waktu jam-jam itu jam-jam krusial banget. Jadi setelah adzan saya langsung minum,
Saya langsung minum, terus ya udah, terus sholat maghrib, habis itu pulang, terus tarawih. Langsung saya ke masjid baca Al-Quran, terus langsung tarawih sampai malam. Malam kan paling kan nanti tadarusnya sampai jam 9 ya. Tadarus sampai jam 9, ada pengajian gitu biasanya kalau di tempat saya. Kalau setiap habis Ramadan itu kan ada pengajian ya. Nah, itu nanti pulangnya jam 9 tidur, terus nanti bangun jam setengah 3, terus saya baru makan sampai imsak. Ya, jadi itu semua gizi itu saya masukkan pada waktu sahur tok ya. Jadi ya mungkin kelemahannya kalau kita pakai sistem jadwal yang kayak gini, itu makanan kita sangat terbatas banget. Jadi kita nggak bisa bulking ya teman-teman ya. Kalau bulking itu kalori over, jadi kalori di atas kebutuhan kalori kita. Misalnya kalori kita 1500, kita makannya di angka 1800 plus 500 kalori atau 200 atau 300 kalori gitu ya. Nah, itu gunanya kan kalau kita bulking itu kan kita mau menaikkan massa otot ya. Kita biasanya diimbangi dengan latihan beban yang sangat berat banget, yang progressive overload gitu, yang setiap ini naik terus. Jadi kan kita kan nggak bisa makan dalam kondisi yang sedikit, dalam makanan yang low kalori atau di bawah kebutuhan kalori kita. Jadi minimal maintenance. Tapi kalau dengan jadwal makan satu kali, misalnya di sahur atau di buka itu memang cenderung kita cutting ya. Jadi kayaknya susah banget mau maintenance aja sampai setengah mati gitu ya. Mau di kebutuhan kalori kita itu susah banget. Jadi ya terpaksa kalau bulan puasa ini terpaksa banyak cuttingnya. Nah, cara strateginya nanti untuk apa? Untuk teman-teman, biar kalau teman-teman pakai jadwal makan yang ini ya, itu strateginya ya tetap teman-teman mengurangi intensitas latihannya, intensitas olahraganya. Misalnya teman-teman olahraganya biasanya lari ya, teman-teman nggak bisa pakai lari yang berbelas-belasan kilometer gitu ya, lari 3 atau 4 kilometer atau bahkan 2 kilometer aja sudah cukup ya. Jadi nggak terlalu ngoyo, karena kalau lari itu kan kita menghabiskan ini ya, jantungnya kerjanya lebih cepat ya. Nah, itu nanti biasanya menguras cairan juga kan. Jadi kalau kita mau olahraga, tetap olahraga pada waktu kita puasa, itu ya kita benar-benar harus memperhatikan cairannya. Nah, keuntungannya pakai jadwal makan satu kali ini, teman-teman nanti bisa punya banyak waktu banget untuk memasukkan cairan. Jadi pada waktu saya itu setelah berbuka, itu yang saya masukkan adalah cairan. Saya minimal memasukkan 2 liter dalam waktu maghrib sampai pas jam 9 itu saya sudah minimal mencukupkan waktu 2 liter, mencukupkan air saya 2 liter gitu ya. Nanti yang setengah liternya lagi dipakai untuk minum pada waktu sahur. Kan kalau kita sahur itu kan penuh banget kan, kita makan banyak banget kan ya. Nah, itu nanti kalau kita masukkan air kan kadang perutnya udah penuh ya, jadi masukkan airnya setengah liter itu dibagi 2 pada waktu pas sebelum sahur sama sesudah beberapa menit sudah kita terakhir makan sahur gitu. Nah, itu strateginya teman-teman ya. Itu strategi dari minumnya, dari jadwal makannya. Kalau makannya tetap yang bernutrisi, meskipun porsinya nggak bisa banyak-banyak, karena kalau puasa tuh memang kondisi tubuh kita tuh memang kayaknya udah dipaksa untuk cutting ya, udah dipaksa untuk harus ngurangin kalori dong gitu. Nah, itu ya Kak, teman-teman bisa menggunakan kesempatan itu untuk cutting, karena kalau hari-hari biasa teman-teman mau cutting kan susah ya kan, banyak godaan sana sini, banyak jajanan sana sini ya. Di bulan puasa ini kesempatan buat teman-teman untuk bisa potong kalori ya. Siapa tahu dengan setelah bulan puasa nanti teman-teman yang punya target ingin memangkas habis bukan habis ya, nggak bisa lemak. Kalau wanita kan memang tubuhnya cenderung menahan lemak ya. Jadi kalau teman-teman mau memotong mau mengurangi cadangan lemaknya, nah teman-teman mungkin di bulan puasa ini bisa menjadi strategi yang tepat bagi teman-teman untuk mengurangi cadangan lemaknya teman-teman. Oke? Yeay! Strategi yang kedua, teman-teman bisa makan 2 kali ya, bisa makan 2 kali seperti biasa, yaitu dibuka sama sahur. Keuntungannya pakai jadwal makan ini, teman-teman tetap bisa memenuhi kebutuhan makan teman-teman. Bahkan teman-teman bisa masuk ke kalori maintenance.
kemungkinan ya. Tapi teman-teman harus juga strateginya biar teman-teman tetap bisa pada kalori yang tepat itu ya, biar nyaman. Nah teman-teman pada saat berbuka, karena berbuka ini nanti kan berbuka ini nanti kan waktunya sempit banget. Nah itu lebih baik teman-teman gunakan untuk apa? Untuk makan makanan yang sulit ya, yang sulit misalnya protein aja gitu deh. Atau teman-teman masukkan makanan yang kira-kira aduh aku mau bersit gak jadi aduh rasanya. Oke. Itu teman-teman masukkan makanan yang kira-kira teman-teman itu paling males teman-teman makan pada waktu sahur. Biasanya apa? Protein ya teman-teman ya, protein. Jadi teman-teman kalau bisa setelah berbuka itu teman-teman memasukkan protein. Ini juga gunanya juga banyak banget, karena begitu teman-teman makan pertama kali langsung memasukkan protein ya, itu teman-teman akan mencegah untuk makan makanan. Kan biasanya kalau berbuka itu kan karbohidrat bertebaran ya teman-teman ya, ada es manis, ada cola, ada dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman sudah memasukkan protein di dalam menunya teman-teman, itu biasanya akan lebih sedikit mengurangi keinginan teman-teman untuk makan karbohidrat yang berlebihan ya. Jadi nanti teman-teman bisa kuat deh kalau dipakai untuk terawih, lebih kuat teman-teman ya, daripada teman-teman langsung masukin karbohidrat. Itu nanti kalau dipakai untuk tarawih atau dari pengajian dan lain sebagainya, itu nanti teman-teman akan feel rasanya apa? Ngantuk, terus pengen ngemil lagi pas pengajian, teman-teman ngembat apapun. Nah itu nanti akan menjadikan teman-teman puasa nggak bisa cutting, nggak bisa kalori defisit, nggak bisa mengurangi kalorinya karena kelebihan karbohidrat. Biasanya ya tantangannya ketika kita berbuka itu pengennya kita memasukkan karbohidrat yang sebanyak-banyaknya, pengen ini pengen itu dilayani gitu ya, pengen ini pengen itu, ayo dong makan ini makan itu. Nah, kalau teman-teman memasukkan karbohidrat lebih dulu, karbohidrat itu biasanya dia menaikkan seharusnya kan sudah bagus ya kondisi teman-teman ketika puasa itu kan kondisi gula darahnya udah turun, itu sebenarnya udah bagus banget. Tujuan Allah kan sebenarnya itu ya untuk menetralisir untuk mengurangi kadar gula dalam darah yang terlalu berlebihan ya kan. Puasa itu kan manfaatnya seperti itu. Nah ketika kadar gula sudah diturunkan, nah teman-teman seharusnya kalau nggak memasukkan serat ya memasukkan protein pada waktu berbuka itu, tidak memasukkan karbohidrat yang berlebihan. Nah, kalau teman-teman mau karbohidrat itu kan ringan ya. Nah, nanti karbohidratnya bisa teman-teman masukkan pada waktu sahur. Jadi kalau sahur itu ya makan nasi seperti biasanya ya. Makanan yang ringan yang teman-teman nanti nggak males buat makan, karena kalau begitu kita bangun tidur jam 3:30 misalnya ya, jam 3:30 atau jam 3 pagi, itu kalau mau makan males banget ya. Jadi biar nggak males, apalagi kalau teman-teman mau masukin serat, misalnya mau makan sayur atau mau makan protein yang banyak gitu ya, aduh kayaknya nggak masuk deh, nggak bakal masuk, karena kayaknya kondisi perut itu kayaknya udah penuh banget, mau dimasukin itu susah banget ya. Jadi strateginya seperti itu, makanan-makanan yang sulit banget dicerna atau yang paling males teman-teman makan, itu teman-teman masukkan di buka puasa. Karena di buka puasa itu kan kayak igirnya makan kan kayak kedorongannya itu kayak kuat banget gitu ya teman-teman ya. Nah itu adalah strategi buat teman-teman, gimana caranya teman-teman bisa memaksimalkan untuk untuk bisa puasain. Nanti teman-teman goalnya dapat, ibadahnya dapat, pahalanya dapat, terus langsingnya juga masih dapat juga, sehatnya masih dapat juga ya. Nah, oh iya, strategi yang kedua tadi untuk strategi minumnya itu memang kemungkinan kelemahannya kita akan kesulitan untuk memasukkan minum ya. Nah, minumnya itu teman-teman taruh di sebelum berbuka puasa. Nah, sebelum berbuka puasa itu minum dikit aja. Kemudian nanti mau tarawih minum lagi. Kemudian setelah tarawih itu teman-teman kasih pasokan airnya. Jadi airnya
puasa itu tantangannya di air ya teman-teman ya. Air jangan sampai kekurangan, tetap minimal 2 liter lah teman-teman bisa masukin ya. Kalau 2,5 liter sampai 3 liter seperti biasanya kayaknya nggak masuk deh, soalnya perutnya udah penuh, terus jadwal makannya itu, jadwal minumnya itu padat banget, jadi kita susah banget mau masukkan airnya. Oke teman-teman ya, kita lanjut di edisi selanjutnya minggu depan. Kita masih bincang-bincang tentang strategi yang tepat, gimana caranya biar Ramadan teman-teman menghasilkan goal body ideal, pahala yang banyak, dan tetap sehat tentunya. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini untuk teman-teman bisa mendapatkan video-video yang lebih berkualitas lagi, dan tentunya tips-tips tentang diet yang ringan, yang tidak membuat teman-teman jadi tertekan ya. Jadi karena kita melibatkan diet secara emosional. Oke teman-teman.